Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Allahumma salli ala Sayyidina Habibina Syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Salah satu tujuan manusia diturunkan ke muka bumi adalah untuk memakmurkan bumi. Lina'muru biha wala nufsidu biha abada, dan tidak membuat kerusakan. Wala tufsidu bil ardi ba'da islahiha, jangan kamu buat kerusakan di muka bumi setelah Allah membaguskannya, memperbaikinya. Bagaimana supaya tidak terjadi kerusakan? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kenapa kita disuruh ibadah? Ibadah ini fungsinya adalah membersihkan qalbu. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang mensucikan dirinya. Jadi mensucikan diri kita ini dengan cara ibadah, dengan cara berbuat baik. Maka seluruh amal-amal yang kita lakukan ibadah mahdo ini, sejak dari sholat 5 waktu, itu seperti mandi kita 5 kali sehari semalam, puasa ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dihapuskan dosa-dosa kita, berangkat haji kita, itu kita keluar dari dosa seperti seorang baik baru keluar dari rahim ibunya, kharajat khotoyahu min batni ummihi. Semuanya menghapuskan dosa. Hatta kata Nabi, kamu digigit serangga pun, walaupun penyakit sakitnya kecil, itu juga berfungsi menghapuskan dosa. Penghapusan dosa itu fungsinya adalah mensucikan ruh, mensucikan qalbu. Karena awal dari kerusakan itu adalah qalbu. Joharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah terjadi kerusakan di darat dan di lautan disebabkan perbuatan manusia. Abu Bakar, beliau menafsirkan kerusakan di darat itu berawal dari lisan. Kerusakan di laut itu maksudnya berawal dari qalbu. Jadi yang membuat kerusakan di muka bumi ini adalah apabila hati kita kotor, kotoran hati diekspresikan dengan lisan dan perbuatan-perbuatan yang merusak. Jadi sumber kerusakan itu awalnya adalah qalbu. Maka Nabi SAW mengatakan, di dalam diri kita ini ada sebuah daging. Daging itu kalau bagus, baguslah seluruhnya amal kita. Kalau dia rusak, rusak seluruhnya. Apa itu? Wahiyal qalbu. Dia adalah hati. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak menjadi perusak di muka bumi, maka kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Dan pendekatan diri kita kepada Allah ini, alat ukur berhasil tidaknya ada. Ya. Apakah ibadah-ibadah mahdo kita ini berhasil atau tidak, itu nanti terukur. Kalau di dalam hadits qudsi Allah mengatakan, ya, wa ma taqarraba ilayya abdi ahabbu ilayya mimma aftaratu alaih. Tidak ada perbuatan-perbuatan yang mendekatkan diri yang paling aku cintai yang dilakukan hambaku kecuali mengamalkan amalan ibadah-ibadah fardu. Ya. Jadi amalan ibadah fardu ini ternyata untuk membuat kita dekat sama Allah. Jadi ciri orang beribadah sukses muncul rasa dekat, itu yang pertama. Jadi kalau beribadah, sholat sering, kita sholat tiap hari, tidak muncul rasa dekat kepada Allah, ini pertanda sholatnya gagal. Ini tahap awal. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi itu diteruskan,
Wa ma yazalu 'abdi yataqarraba ilayya min nawafil hatta uhibbah. Tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan yang nawafil, amalan tambahan, amalan sunnah, amalan nadab, ya, yang sifatnya anjuran, seperti sholat sunnah sebelum subuh, sholat witir, tahajud, rawatib. Ini amalan-amalan anjuran, termasuk puasa sunnah. Kalau kita terus-menerus melakukannya, maka nanti muncullah rasa cinta kepada Allah. Jadi sudah muncul rasa dekat, muncul rasa cinta. Nah, kalau sudah muncul rasa dekat dengan rasa cinta kepada Allah, maka kita tidak lagi menjadi perusak. Kita bermuamalat karena ada rasa dekat sama Allah, tak berani kita neko-neko, karena selalu merasa diperhatikan Allah. Ya. Kita main di dunia politik, masuk kita di dunia politik, tak berani kita membuat kecurangan, tak berani kita menipu masyarakat, janji-janji muluk yang menyebabkan kemunafikan, hanya janji doang tidak dilaksanakan, gak berani kita. Kenapa? Karena kita merasa dekat, diperhatikan Allah. Nah, ini makanya nanti ibadah ba'da ini dia akan berefek kepada perbuatan harian. Nah, itulah yang disebut Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, bisa menghindarkan kita dari kerusakan. Kenapa? Ketika salat kita benar, bagus, dia menghasilkan kedekatan kepada Allah, akrab, ya, taqarrub. Nah, apabila rasa dekat sudah ada, muncul, maka ya kita tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jangankan merasa dekat sama Allah, kalau kita lampu merah saja, ada razia zebra, ada polisi situ, berani nggak kita nerobos? Kalau diperhatikan polisi, nggak berani. Polisi memperhatikan kita, nggak berani kita. Kita bahagian keuangan, mengaudit keuangan, buat laporan keuangan di kantor. Sebelah kita ada anggota KPK, diperhatikannya kita mengaudit keuangan. Berani gak kita neko-neko? Gak berani. Nah, ini yang memperhatikan kita bukan polisi, bukan KPK. Yang memperhatikan kita langsung Allah. Maka sholat itu, ibadah itu, anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seperti benar-benar melihatnya. Jadi kita merasa memperhatikan Allah. Kalau tak mampu, fa innahu yara, kita merasa diperhatikan Allah. Nah, rasa diperhatikan Allah, rasa memandang Allah, inilah yang kita bawa. Rasa dekat inilah yang kita bawa di luar sholat. Nah, barulah sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau sholat kita 10 tahun sholat, 20 tahun sholat, 30 tahun sholat, nggak muncul rasa dekat sama Allah Ta'ala, berarti sholatnya gagal total. Nggak berhasil itu ibadah mahdo itu. Karena Allah sudah katakan kan dalam hadits qudsi, itu alat yang pertama yang harus diperoleh adalah taqarrub. Itu alat ukur. Setelah itu baru uhibbah, muncul rasa cinta ke Allah. Maka nikmatlah ibadah mahdo kita itu. Setiap kita beribadah mahdo terasa nikmat. Sholat nikmat, zikir nikmat, baca Quran nikmat. Kenapa? Karena ada rasa cinta. Maka sholat itu munajat, sholat itu dialog dengan orang yang dicintai, dengan Allah Ta'ala yang dicintai. Munajat berbisik-bisik, najat, ya. Kita baca Fatihah, Allah jawab Fatihah kita. Hambaku memujiku, hambaku mengagungkanku. Nah, jadi kita, kata ulama, salah satu ajab yang diberikan Allah kepada orang beriman, tapi banyak orang tak menyadari, tapi ini ajab. Apa itu? Hilangnya kenikmatan beribadah. Coba kembalikan ke diri kita. Terasa nikmat nggak sholat? Terasa nikmat nggak zikir? Kalau belum terasa nikmat, belum menenangkan qalbu, belum ada rasa nikmat, itu berarti bahagian dari azab dari Allah Ta'ala. Ya. Nah, ini jadi ukuran. Kalau kita mau memperhatikan ibadah mahdo kita berhasil, perhatikan itu. Muncul nggak rasa dekat, rasa cinta kepada Allah? Nah, apabila sudah muncul rasa cinta kepada Allah, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka jadilah aku pendengarannya ketika dia mendengar,
akulah penglihatannya ketika dia melihat, akulah tangannya ketika dia berpegang. Artinya apa? Dalam ilmu tasawuf ini namanya fana. Maka apa yang kita lakukan sesuai dengan maunya Allah saja, penuh dengan ketaatan, khusyuk, tunduk. Jadi fana, khusyuk, tunduk, inilah dia. Jadi apa yang kita lakukan itu maunya Allah, begitulah yang diperintahkan Allah Ta'ala. Nah, kalau dalam bahasa tasawuf lagi disebut dengan istilahnya hilang keinginan hawa nafsu dan ego kita, yang ada hanya Allah saja. Mana namanya? Inilah yang didoakan Nabi, diajarkan Nabi kita kepada kita doanya, wala takilni ila nafsi tarafat aini. Jangan ya Allah kau serahkan aku kepada diriku, kepada hawa nafsuku. Jadi Nabi Muhammad berbicara, berbuat, berkata-kata, bertingkah laku tidak mau berdasarkan kemauan egonya, tidak mau dia berdasarkan hawa nafsunya. Mau beliau itu senantiasa ditunjuki, dibimbing, dituntun oleh Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata aini. Ya Allah, jangan serahkan, jangan tawakalkan, jangan serahkan akunya aku, diriku kepada diriku. Jangan serahkan aku kepada diriku. Wala takilni ila tarfata aini, walau sesaat. Nah, itulah doa Nabi. Itulah yang disebut dengan fana. Nah, kalau sudah fana begini, maka sempurnalah keimanan kita. Tak ada lagi kerusakan. Maka tidak lagi kita menjadi orang yang merusak. Kenapa? Karena sudah diperbaiki qalbu kita tadi. Tercegah dari perbuatan keji. Ini sebenarnya efek dari ibadah mahdo yang ingin kita tuju. Ya. Ma'asyiral muslimin, jemaah sholat subuh yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, kita harus, supaya tidak terjadi kerusakan dalam beragama ini, kita harus belajar ilmu kepada ulama yang ahlinya dan bermahami agama berdasarkan ilmu. Ya, ilmu dari ulama yang ahli di bidangnya gitu ya. Maksudnya gimana? Ini saya contohkan. Dalam masalah agama kita ini, kadang-kadang sebahagian saudara kita ini paling suka berdebat, memprovokasi, berkelahi, suka mensyirikkan orang, suka membid'ah sesatkan orang. Ini kan sebenarnya merusak ukhuwah, karena sering menyerang amalan orang lain. Kenapa ini terjadi? Ini sebenarnya terjadi berawal dari kurangnya ilmu. Apa kurang ilmu yang dimaksudkan? Kita harus paham. Kalau kita berhukum, itu harus pakai hukum Islam. Kalau kita memahami ayat hadis yang berkaitan dengan akidah, kita harus mengerti ilmu akidah. Kalau kita mau menafsirkan ayat Quran tentang akidah, kita harus paham metodologi tafsir, ulumul Quran, dan ilmu akidah. Kenapa begitu? Karena Al-Quran Sunnah itu bukan ilmu, tetapi dia di atas ilmu. Di atas ilmu maksudnya apa? Dia menjadi sumber ilmu. Ya. Nah, sebagian saudara kita menganggap Al-Quran Sunnah ini seolah-olah ilmu. Ilmu itu kan sistematis. Sementara Quran itu nggak sistematis. Syarat ilmu itu dia harus sistematis. Misalnya kita bicara ilmu apa? Ilmu hadis. Apa arti hadis? Apa persamaan kata hadis? Apa berapa macam hadis? Ada jenis hadis ini dari sisi riwayat, ada yang mutawatir. Jumlah perawi kan ada mutawatir, ada masyhur, ada mustafid, ada ahad dan seterusnya. Dari segi kualitas ada nanti yang sahih, ada yang dhaif dan seterusnya. Kan begitu. Ini sistematis. Kalau Quran ini kan enggak. Al-Baqarah cerita ini dia. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Cerita kitab. Cerita orang bertakwa, orang nanti lompat cerita Nabi Musa, cerita ini, kan lompat gak sistematis. Maka dia bukan ilmu. Al-Quran Sunnah itu adalah sumber ilmu. Maka ketika kita memahami apapun nanti, dia harus berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan terjemah. Ini yang dibahasakan Nabi supaya tidak terjadi kerusakan. Iza wusidul amru ila ghairi ahli fantajris sa'ah. Apabila sesuatu diserahkan kepada bukan ahlinya, tunggu saat kehancurannya. Contoh, kita bicara tentang akidah. Nah, kita bicara tentang akidah,
tentang ayat-ayat mutasyabihat. Nah, ini harus paham kita. Ayat mutasyabihat itu di dalam Al-Quran, di dalam ilmu mutasyabihat dan muhkam, minhu ayatim muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Di antara ayat Quran itu ada yang muhkamat. Yang muhkamat ini yang jelas, yang terang. Nah, ini yang menjadi pokok pegangan. Nah, jadi ayat yang sudah jelas, tegas, tidak samar-samar, ini kita pegang. Kalau nanti ada ayat mutasyabihat, maka nanti ayat mutasyabihat ini maknanya dikembalikan ke muhkamat. Nah, orang yang membuat kerusakan dalam akidah, dalam Al-Quran disebut, mereka itu memegang ayat mutasyabihat. Memegang ayat mutasyabihat ibtira al-fitnah, untuk menciptakan fitnah, kerusakan. Jadi mereka pegang. Bagaimana maksudnya? Salah satu pahamnya, kita pahami bahwa mereka itu berpegang memahami ayat mutasyabihat secara tekstual, dan mereka memaksakan makna tekstual itu kepada kita. Ini merusak. Kenapa? Karena ayat mutasyabihat itu dalam ilmu ulumul Quran, makna sebenarnya berbeda dengan terjemahnya. Tidak sama. Contoh ayat mutasyabihat. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Alif lam mim. Apa arti alif lam mim? Alif lam mim artinya wallahu a'lam bimuradi. Hanya Allah yang tahu. Nah, hanya Allah yang tahu artinya. Kalau kita artikan, tafsir Departemen Agama semua membuat alif lam mim artinya alif lam mim, karena nggak bisa dipahami. Lalu diterjemahkan alif lam mim juga artinya. Ya. Apakah benar makna alif lam mim itu alif lam mim? Oh, enggak. Kenapa? Karena mutasyabihat itu dia maknanya berbeda dengan tekstualnya, maksudnya berbeda dengan teksnya. Itu bahasa Wahbah Juwaili yang disepakati dalam ilmu muhkam mutasyabih, ulumul Quran namanya. Jadi kemudian contoh lain, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah berada di tangan di atas mereka. Kemudian aina ma tuwallu fasamma wajhullah, kemanapun kau hadapkan wajahmu, di situ ada wajah Allah. Ini kan mutasyabih, tangan Allah, wajah Allah. Nah, bagaimana cara kita mengatasi ayat mutasyabih? Allah memberi tuntunan dalam Quran. Tuntunannya bagaimana? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi. Jadi ada dua pendapat ulama salaf. Tidak ada yang mengetahui makna ayat mutasyabih kecuali Allah. Berhenti. Tafsir sahabat lain, Ibnu Abbas, Mujahid, dan sebagian sahabat lain, tidak ada yang mengetahui ayat mutasyabih maknanya kecuali Allah dan orang yang rasikh ilmu, yang dalam ilmu agamanya. Nah, jadi bagaimana memahami ayat mutasyabih? Ayat mutasyabih dipahami pertama maknanya tafwid, diserahkan ke Allah. Ketika Allah katakan yadullah fawqa aydihim, ya sudah, serahkan ke Allah maknanya. Tidak usah diperdebatkan. Yang membuat kerusakan itu ketika Anda yakin Allah itu punya tangan, bertangan. Dan Anda memaksakan kepada orang lain bahwa Allah itu bertangan. Itu bahaya. Kenapa? Karena ibtigha al-fitnah, itu menciptakan fitnah. Karena ayat mutasyabih itu tidak boleh kita pegang. Bukan itu makna aslinya. Bukan itu maksudnya. Maka memahami ayat Quran harus dengan ilmu. Ilmu muhkam mutasyabih harus paham kita. Ya. Alif lam mim itu artinya alif lam mim. Oh, bukan, maksudnya bukan itu. Oh, enggak, artinya alif lam mim. Ini kan bego orang begini. Alif lam mim dipaksakannya artinya alif lam mim. Enggak begitu. Alif lam mim itu wallahu a'lam bimuradi. Serahkan maknanya ke Allah. Kita enggak tahu. Kedua, kalau kita mau memahami ayat mutasyabih, kita harus mengambil takwil dari ulama rasikhuna fil ilmi. Ibnu Abbas mengatakan, ana minar rasikhuna fil ilmi. Saya salah satu dari orang yang rasikh dalam ilmu. Karena beliau didoakan Rasulullah SAW. Nah, maka apa takwil ulama? Ahli ilmu. Yadullah fawqa aydihim. Buka tafsir Ibnu Abbas. Karena dia salah satu yang rasikh. Ditafsirkannya yadullah fawqa aydihim.
pemberian Allah, anugerah Allah di atas janji-janji pemberian orang-orang kafir, munafik. Ya sudah. Jangan kita anggap Allah bertangan. Sebagian orang, ini maaf ini, karena mungkin kurang luas lah ilmunya menurut saya. Dikumpulnya lah ayat-ayat mutasyabihat ini. Allah, kalau tidak ada dalilnya, tidak boleh disebut. Harus ada dalilnya. Disebutnya lah Allah punya tangan, ada ayatnya. Allah berwajah, ada ayatnya. Allah berkaki, diletakkan kaki di neraka, mengkerucut neraka. Allah berkaki. Ya. Begitu kan? Allah, apa lagi? Seperti pemuda sangat tampan, seperti Nabi Adam, dibuatnya Allah 30 hasta besarnya. Akhirnya dikumpul-kumpul begitu, bertangan, berkaki, tapi nggak ada rambutnya, karena nggak ada ayat tentang rambut Allah. Nggak ada kepala Tuhan. Allah tak punya kepala, karena nggak ada ayat yang menyatakan Allah berkepala. Kan kalau kita imajinasikan seperti itu merusak. Maka Al-Ghazali mengatakan orang yang tauhidnya, ya, orang yang tauhidnya menjisimkan Tuhan, ini orang yang terhijab daya khayalnya. Daya khayalnya itu menghijab kolbunya. Ini mendekati tauhidnya orang-orang penyembah berhala. Maka banyak ulama yang mengkafirkan orang yang menyatakan Allah itu berjisim. Zat Allah itu tidak punya sifat jisim. Dia punya sifat maknawi dan ma'ani. Maknawi itu apa? Allahu Akbar, Akbar, Maha Besar, Maha Besar. Maha Besar itu bukan jisim. Kalau kita gambarkan sifat Allah, kita paksakan orang meyakini Allah itu berjisim, maka dia cenderung kepada seperti makhluk. Allah itu bertangan, tapi tangannya berbeda dengan tangan makhluk. Apa bedanya kita mengatakan kucing itu punya tangan, tapi tangan kucing beda dengan tangan manusia? Itu jisim. Maka di awal-awal Imam Asy'ari pun mengkafirkan orang yang mengatakan Tuhan berjisim. Imam Syafi'i satu riwayat mengkafirkan. Banyak ulama besar mengkafirkan. Cuma karena sebahagian umat Islam ini ada tidak paham agama, awam, maka Imam Asy'ari menarik kata-kata kafir itu. Sudahlah, kalau orang awam kena segitu tingkat imajinasi akalnya, tak usah dikafirkan. Karena Nabi pun tidak mengkafirkan, sahabat pun tidak mengkafirkan. Kenapa? Karena begitu kadar akalnya. Kepahamannya lemah. Ya, tidak mungkin kita paksa orang tingkat SMP harus berpikirnya seperti S2, S3. Tidak bisa. Karena akal manusia ini berlapis-lapis dan bertingkat-tingkat untuk memahami ketuhanan itu. Ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di dalam Al-Qur'an disebut salah satu ciri orang ibtiyu al-fitnah, suka menciptakan fitnah, keributan, kerusakan. Apa itu? Mereka berpegang kepada ayat mutasyabih. Maknanya dipahami tekstual dan ini dipaksakan ke orang lain. Nggak boleh. Ya. Kenapa? Yang kita pegang itu ayat muhkamat. Apa ayat muhkamat? Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu, tak serupa dengan makhluk. Ini yang dipegang. Ini muhkamat jelas. Qul huwallahu ahad, Allah esa, tunggal, satu-satunya, tidak ada yang menyamainya. Nah, ini muhkam, jelas, tegas. Yang gini yang dipegang. Jangan yang mutasyabih yang dipegang dipaksakan maknanya seolah-olah kita begitu paham, sama pemahaman kita dengan pemahaman Allah. Allah bertangan berkaki, nggak boleh. Padahal akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Allah itu muhitum bikulli syai', meliputi segala-galanya. Akidah Thahawi begitu, akidah orang ahli ma'rifat begitu. Ya, karena dia meliputi segalanya, maka aina ma tuwallu fasama wajhullah. Kemanapun kita hadapkan wajah kita, di situ ada Allah. Karena dia meliput segala-galanya. Allahu nurus samawati wal ar. Sifat zat Allah itu seperti nur, cahaya. Ketika dia memantulkan cahaya, dia liputi semuanya. Allahu nurus. Itu Allah nur. Disebut lapas Allah. Lapas Allah itu lapas nama zat. Bukan Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahman masih nama asma. Ar-Rahman alal arsy istawa itu masih Ar-Rahman. Itu nama sifat, nama asma, asmaul husna. Tapi kalau Allahu nurus samawati wal, Allah cahaya langit dan bumi, itu sifat zat. Maka dia meliputi. Maka dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah disebutlah Allah itu munazzih.
bebas, suci dari bentuk, rupa, dan warna. Akidah Thahawi Ahlussunnah wal Jamaah, ulama yang salaf, apa kata beliau? Allah itu tidak menempati, tidak berarah, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di atas bawah, tidak kiri kanan. Bebas arah dia. Jadi apalagi kita mau memahami zatnya, unthinkable. Akal kita tidak sanggup memahami zat, wilayah zat. La tatafakkaru fi zatillah. Jangan pikirkan zatnya. Maka jangan tebak-tebak. Jadi kalau ada ayat mengatakan Allah bertangan, berkaki, tafwid, serahkan maknanya ke Allah. Kalau mau kita memaknainya, jangan tekstual. Ayat mutasyabih tidak boleh dipahami secara tekstual. Ya, harus dipahami nih. Kalau dipahami secara tekstual dan dipaksakan maknanya secara tekstual, itulah yang nanti ibtiwal fitnah, menciptakan fitnah, kerusakan. Itu dalam bidang akidah. Jadi memahami ayat itu, tahu kita ulumul Qur'annya, tahu kita ilmu akidahnya. Kemudian dalam ilmu akidah ini ada yang furu'. Tidak semuanya pokok. Perbedaan furu' tidak boleh kita kafirkan. Ya. Sebagian orang kita, saudara kita, ada orang wasilah, berwasilah, merabito, dikafirkannya. Dianggapnya syirik. Oh, wasilah itu syirik. Padahal wasilah itu adalah ikhtilaf. Ikhtilaf ulama. Ya Allah, berkat Syekh Abdul Qadir Jilani, kabulkanlah doaku. Itu wasilah. Kalau dalam tarekat ada namanya rabitoh. Rabitoh itu kita satukan rasa kita dengan rasa guru. Kita bayangkan guru kita satukan rasa kita dengan rasa dia. Setelah nyatu rasa kita dengan rasa guru, baru kita hadap ke Allah. Jadi guru itu, mursyid itu rabitoh, wasilah itu seperti booster. Booster rasa kita supaya semakin dekat dengan Allah. Kenapa booster? Karena mursyid itu sudah makrifat, kenal dengan Allah. Begitu nyatu rasa kita dengan rasa mursyid, maka terjadi booster. Rasa kita seperti dibawa menghadap Allah. Jadi mursyid itu fungsinya apa? Booster. Bukan yang disembah. Nah, ketika orang mengatakan itu syirik, musyrik, itu akan merusak. Kenapa? Itu di samping wilayah furu' dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah kebanyakan membolehkan. Ya. Nah, di sini terjadinya nanti kalau kita paksakan akidah furu' ini kepada orang lain, maka harus paham kita mana yang usul, mana yang pokok, mana yang furu'. Kalau yang furu' kita paksakan, maka terjadi lagi kerusakan, keributan. Ya, maka dalam usul fikih itu disebut yang usul, yang pokok-pokok ulama sepakat, nah kita tidak boleh berbeda. Sulit untuk berbeda di situ. Tapi yang puru-puru cabang di situ boleh berbeda. Memang wilayah berbeda, wilayah khilafiyah itu di puru. Nah, di puru ini kita harus toleransi. Anda tidak percaya, silakan, tak usah amalkan. Anda percaya, amalkan. Harus begitu supaya tidak terjadi kerusakan. Ya. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka dalam berhukum pun begitu. Ketika kita mau berhukum, serahkan kepada ulama ahlinya. Ini yang ketiga. Ilmu hukum Islam apa namanya? Ilmu fikih, usul fikih. Jangan berhukum pakai ilmu hadis. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Kalau kita mau berhukum, pakai hukum taklifi. Ada wajib, ada nadab atau sunnah, anjuran, ada makruh, ada mubah, ada haram. Nggak usah berhukum pakai subhat. Ini subhat, ini sunnah, ini bid'ah. Itu bukan ilmu hukum. Subhat itu bukan ilmu hukum. Subhat itu bahagian dari istilah wilayah samar-samar. Subhat itu hukumnya apa? Hukum subhat itu bisa diijtihadkan menjadi wajib, bisa menjadi makruh, bisa jadi haram. Subhat itu bukan hukum. Ya. Subhat itu hanya sebutan kepada sesuatu bahwa dia masih samar-samar hukumnya. Tapi dia bukan hukum. Nah, orang yang tidak paham ilmu hukum, dia anggap subhat itu hukum. Itu ustaz subhat. Dihukuminya ustaz itu subhat. Berarti anggapan dia kalau subhat haram. Nah, ini ustaz haram, ustaz bid'ah sesat. Tak begitu. Sunnah bid'ah itu bukan hukum. Maka ketika kita mau berhukum profesional, pakai hukum Islam. Ya, maka dari itulah nanti dalam buku saya ini misalnya saya tulis standarisasi bid'ah sesat, sunnah bid'ah. Bagaimana kita memahami bid'ah sesat itu? Kalau kita memahami seluruh bid'ah itu sesat, berarti seluruh bid'ah itu haram. Maka kaedah bid'ah dalam ilmu hadis itu kalau mau diharamkan harus didekatkan dengan kaedah haram. Kalau mau disesatkan. Nah, kalau kita tidak paham kaedah haram,
kaidah hukum yang 5, lalu kita nanti menyesatkan, mengharamkan yang mubah, yang makruh, itu ghulwun namanya, berlebih-lebihan. Nanti cedera, terjadi lagi polemik tanpa henti. Ini nanti merusak juga. Tidak ada toleransi akhirnya. Maka nanti bagaimana kita menghukuminya, sesuatu amalan itu sesat, haram atau tidak? Ya pakai ilmu hukum Islam. Yang haram itu cirinya apa? Larangannya tegas, keras, jelas. Bahkan ada hukumannya di dunia. Ada ancaman neraka. Itu yang haram. Kita kasih contoh. Di sini saya buat mengukur, alat ukur sesuatu itu bidah, sesat, haram atau tidak. Yang pertama dilihat dari bentuk. Ini ibadah mahdoh. Yang kedua dilihat dari cara. Yang ketiga dilihat dari waktunya. Yang ketiga dilihat dari tempat, yang kelima dilihat dari jumlah. Ini caranya, Pak. Ya, dilihat dari niat, bentuknya, caranya. Maksudnya gimana, Ustaz? Ini supaya mudah, ini yang terakhir. Ya, ini bahasannya sudah masuk ke wilayah idza wusidul amru ila ghairi ahli fatajrisah. Berhukum pakai hukum Islam, jangan pakai ilmu hadis. Kita kasih contoh. Salat itu ibadah mahdoh, haji ibadah mahdoh. Di wilayah ibadah mahdoh itu ijtihad sangat-sangat sempit. Adanya ijtihad hanya di cabang, di puru-puru ibadah mahdoh. Di pokok tidak ada ijtihad. Contoh, yang ada ijtihad di puru. Salat sunat sebelum Jumat. Salat sunat sebelum Jumat kan ibadah mahdoh. Dari mana datangnya itu? Nabi nggak melakukan itu. Datangnya dari kias. Kias itu bahagian dari dalil. Kok bisa dari kias, Ustaz? Karena sholat Jumat itu menggantikan sholat zuhur. Karena sholat Jumat menggantikan sholat zuhur ada gak qobliyahnya? Ada. Maka Jumat itu diadakan qobliyahnya, walaupun Nabi tidak melakukannya. Dan dalil umumnya ada. Sebelum kalian melaksanakan sholat wajib, lakukanlah sholat sunnah. Itu dalil umumnya. Ada payung hukumnya. Maka boleh dijtihadkan, itu puru. Boleh pakai kias. Bukan tidak ada dalil, ada, tapi namanya dalilnya kias. Ya. Siapa yang yakin? Sebagian ulama suwaja banyak yang yakin, silakan amalkan. Tak yakin, sudah diamkan saja, tak usah amalkan. Karena itu puru. Jangan dipertengkarkan. Oh itu si bidah sesat masuk neraka. Oh enggak, itu ada dalilnya. Walaupun tidak dilakukan Nabi. Ya. Begitu dia, Pak. Dalam fikih begitu. Wirid Yasin malam Jumat. Apa wirid Yasin malam Jumat? Dari mana kita tahu wirid Yasin ini haram, bidah, sesat atau tidak? Dari ini, ada al-ukurnya. Pertama membaca Yasin. Kita lihat dari sisi waktunya. Nah, atau kita lihat dari sisi niat dulu. Niat baca Yasin mereka apa? Niat baca Yasin malam Jumat itu ya tentunya untuk mendapat pahala kan. Satu huruf atau mendapat ridho Allah lebih tinggi lagi. Kemudian waktunya malam Jumat. Apakah membaca Yasin malam Jumat itu malam haram? Apakah malam Jumat baca Yasin haram? Tidak. Malam Senin boleh? Selasa boleh? Boleh. Nah, kalau membaca Yasin tidak di malam haram, maka tidak boleh kita haramkan, sesatkan. Kenapa? Karena yang sesat, bidah sesat itu harus haram. Kenapa? Karena dia mengantarkan ke neraka. Yang mengantarkan ke neraka adalah yang haram, yang sesat, yang haram. Kan begitu? Jangan yang tak haram kita sesatkan masuk neraka. Tidak bisa. Karena yang membawa ke neraka yang haram. Dalam hukum Islam begitu, pikir. Kemudian yang kedua kita lihat tempatnya. Orang-orang NU misalnya, Aswaja, di mana mereka membaca Yasin? Mereka baca Yasin di rumah. Mereka baca Yasin di masjid. Boleh nggak baca Yasin di rumah atau di masjid? Boleh. Tempatnya tempat mubah. Berarti tidak ada sesat, tidak ada haram. Jelas? Jelaskan hukum fikihnya jelas. Yang ketiga, lihat jumlah bacaan Yasinnya. Apakah jumlah bacaannya haram? Yasin, Yasin, Yasin 3 kali. Apakah membaca Yasin 3 kali berulang-ulang haram? Tidak ada haram. Karena kadang Nabi mengulang-ulang baca ayat Qur'annya. Tidak ada haramnya di situ. Ya, apalagi ada petunjuk yang indikasinya kan. Gak ada haram. Terserah mau baca Al-Baqarah 1-3 kali gak ada masalah. Jadi segi jumlah. Maka tidak ada haram. Kalau tidak ada haram tidak bisa kita sesatkan.
Kan begitu kan? Dilihat dari sisi jumlah tak ada haram, dilihat tempatnya nggak ada haram, dilihat waktunya nggak ada haram, dilihat caranya, cara baca yasinnya. Apakah yasin yang dibaca mereka sama dengan yasin yang dibaca Nabi dan sahabat? Sama. Kalau begitu tidak bidah, sesat, tidak haram. Kecuali surah yasinnya dirobah-robah. Yasin, Yongsom, katanya kan. Wal Qur'anil Hakim, wal Qur'an bapakmu hakim. Wah, ditambahnya bapakmu. Rusak Qur'annya, dosa, sesat, neraka, baru haram. Karena yang haram itu al halalu bayyin wal haramu bayyin, harus jelas, tegas, bukan samar-samar, nggak boleh dibuat-buat. Itu logika pikir begitu. Hadisnya jelas kan, al halalu bayyin wal haramu bayyin, yang haram itu harus jelas. Jangan yang samar-samar, nggak jelas ilatnya kita haram-haramkan, nggak bisa. Kita anggap sesat, nggak bisa. Karena kalau kita sesatkan orang mengamalkan membaca surat Yasin malam Jumat, itu sama dengan menghalangi orang ibadah. Mengharamkan yang halal, yang Allah dan Rasulnya tidak mengharamkan, itu ghulun, berlebih-lebihan. Dosa besar. Menghalalkan yang haram, sama besar dosanya dengan mengharamkan yang halal. Paham? Apabila Bapak mengharamkan yang halal, itu sama besar dosanya dengan menghalalkan yang haram. Maka hati-hati dalam berhukum. Kalau nggak mahir, jangan coba. Ini kan nggak pernah belajar tahu, nggak pernah belajar fikih, usul fikih, baru 3 bulan ngaji udah kayak mufti. Wah, ini sesat, haram. Nggak bisa. Itu buat kita rusak. Neraka yang seperti itu, Pak, mengundang kita. Ya, kalau nggak ahli, jangan main-main dalam hukum Islam ini. Hukum Islam ini bukan suka-suka kita buatnya, nggak bisa. Ya. Harus begitu dilihat dari segi niatnya bagus, nggak ada haram, caranya bentuknya nggak ada haram, kemudian waktunya nggak ada haram, tempatnya nggak ada haram, jumlahnya nggak ada haram, 6 ini nggak ada haram, udah selesai, bebas. Boleh baca Yasin malam Jumat, boleh, mubah. Tapi tak dicontohkan Nabi rutin, itu amalan buruk, bukan amalan wajib. Bebas mau amalin, silakan, nggak usah, kan bukan wajib. Kita tidak mewajibkan, ya kan? Habis subuh begini, Bapak dengar ceramah saya. Ini hari apa? Kamis. Apakah Nabi setiap hari Kamis dengar ceramah subuh? Ngasih ceramah subuh? Enggak. Boleh nggak setiap Kamis Bapak ngamalin Senin? Boleh. Tak ada masalah. Maka setiap Ahad ada kajian Ahad, kajian subuh. Apakah Nabi dan sahabat ngamalkannya? Tidak. Kenapa? Karena itu amalan bebas waktu. Mau amalan silakan. Amalannya bukan amalan wajib. Yang kesalahan orang ini tidak mampu menggabungkan ilmu hadis dengan fikih, usul fikih dalam berhukum. Sehingga nanti terjadi kekacauan, keributan. Ini yang kadang-kadang kalau saya lihat di Facebook itu sampai hari ini perdebatan itu habis. Kita diributkan seperti kita dirusak dengan hal seperti itu. Ya. Ini tidak boleh, Pak. Maka serahkan kepada ulama ahlinya. Tidak usah Bapak ikut-ikutan. Kalau nggak ada ilmu kita, udah. Saya nggak paham di situ. Saya paham saya ini elektronik komputer. Nah, komputer aja, Pak. Tidak usah ikut-ikutan itu. Karena itu merusak kalau kita tidak ahli di situ. Yang membuat merusak ini orang nggak ahli, Pak. Baru sebentar belajar sudah merasa hebat. Tidak boleh. Itu merusak agama kita nanti. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, begitulah caranya. Ya, supaya kita mudah memahaminya. Ini saya buat kaedahnya ini, saya turunkan dari Imam Syafi'i, dari Izzuddin bin Abi Salam, baru saya buat sarahnya, rincikan lagi supaya mudah memahaminya. Nah, kesalahan sebagian saudara kita misalnya gini, ibadah mahdo itu sudah diatur Allah, tak boleh dirubah-rubah, kata mereka. Mereka salah. Di antara bahagian ibadah mahdo itu ada yang puruk yang boleh berubah, ada yang pokok yang tak boleh berubah. Yang tak boleh berubah yang pokok-pokok yang tak dirubah Nabi. Contoh, haji. Ketika kita haji, tempatnya di mana? Wukuf di Arafah. Tempatnya di Padang Arafah. Kalau Bapak haji atau tawaf di Mekah. Kalau Bapak tawaf di Monas boleh? Sesat. Kenapa? Karena tempat tawaf itu tempat wajib. Harus di Ka'bah di Mekah. Tempat haji itu tempat wajib. Ya, harus paham ini. Ada tempat wajib, ada tempat sunnah,
dalam ibadah madu itu yang 6 ini masuk. Niat, tempat, jumlah, itu masuk semua. Ada tempat wajib, ada jumlah wajib, ada cara wajib, ada cara sunnah yang tidak wajib. Contoh, Bapak, Ibu, pernah nggak Nabi sholat di Masjid Istiqlal? Pernah tidak? Tidak pernah. Kenapa Bapak berani sholat di Masjid Istiqlal? Nabi kan yang mencontohkan di Mekah Madinah. Karena Mekah Madinah bukan tempat wajib sholat. Paham? Paham? Maka boleh. Al-ardu kullaha masjid. Semua bumi tempat masjid. Karena tempatnya bukan tempat wajib, Bapak boleh sholat di mana saja. Yang penting jangan tempat bernajis. Illal hammam. Ya, kandang kambing nggak boleh. Tapi kalau tari haji tadi, ya mesti, kalau tawaf ya mesti Mekah. Nggak bisa Bapak tawaf pindah-pindah, itu nggak bisa. Itulah ibadah mado. Nah, kesalahan orang yang tidak mahir, tidak rinci ilmunya dalam fikih, usul fikih ini, kesalahannya di situ. Dia kira ibadah madu itu semuanya harus persis. Enggak. Kita ruku. Ruku itu termasuk rukun, sesuatu yang wajib. Kalau bahasanya di sini perbuatan wajib, rukun sholat. Kalau Bapak sholat nggak pakai ruku, batal. Kalau Bapak tukar lompat-lompat, bidah sesat, batal. Tapi bacaan ruku itu ibadah mado loh. Ruku ini bacaannya pun ibadah mado. Bacaan ruku kita majab sapi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Lalu saya tukar bacaan ruku saya. Khasya sam'i, khasya alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azami wa mukhi wa asabi. Boleh nggak? Boleh. Nabi menukar-nukar bacaan rukunya. Paham? Karena bacaan itu bukan rukun, bukan sesuatu yang wajib. Makanya Nabi menukar-nukar. Kadang subhana rabbil azimi, kadang subuhun kudusun rabbuna rabbul malaikat waruh, kadang khasya laka sam'i wa basari, dan seterusnya. Harus paham rinci begitu, Pak. Ya, nggak bisa kita nyesat-nyesatkan orang nggak rinci ilmu kita tentang hukum Islam. Nggak bisa. Maka dalam ibadah mado itu bukan semuanya harus persis, nggak begitu. Salat Jumat, hal ataka hadis sabbih isma rabbikal a'lal ladzi, rakaat pertama. Yang kedua, hal ataka hadisul ghasyiyah, rakaat kedua. Boleh nggak ditukar ini ayatnya? Dalam riwayat Nabi kan membaca sabbihi sama hal ataka. Boleh nggak dirubah? Boleh. Karena dia bukan bacaan wajib. Jelas? Boleh rubah-rubah? Boleh. Maka harus tahu kita di wilayah mana ibadah madu itu boleh dirubah-rubah. Yang tak boleh itu wilayah wajibnya, yang fixnya. Rakaat Jumat Bapak buat 3, itu tidak boleh. Karena rakaat 2 itu wajib. Paham? Tapi kalau ayatnya silakan. Apakah Bapak yakin Nabi setiap sholat Jumat yang dibacanya sabbih dengan hal ataka sampai dia wafat? Kita tidak percaya. Cuman ada riwayat sahih beliau baca itu saja. Padahal sebenarnya kita yakin gak mungkin itu dibaca Nabi setiap Jumat, gak mungkin. Cuman riwayat yang sampai kepada kita yang sahih itulah ayatnya. Paham? Nah, begitu. Paham ya? Maka di sini harus paham kita. Kalau sudah paham mana yang usul, yang pokok, yang furu, maka kita toleransi. Oh, mereka kalau baca iftitah Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, hadis sahih. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardi, hadis sahih. Ya silakan toleransi. Mau pakai yang mana silakan. Karena itu furu, bukan yang wajib. Boleh tukar-tukar. Maka kalau begini ilmunya aman. Tidak ribut. Yang buat gak aman ini ilmunya kan, kalau menurut saya gantung. Nggak paham dia mana usul, pokok mana furu. Akhirnya terjadilah kerusakan dalam berpikir pada umat. Tadi sudah saya contohkan dalam akidah, ini contohnya dalam syariah, dalam berhukum. Saya kira 2 itu saja. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang merusak. Dan maka kita amalkanlah ini, serahkan nanti kepada ahlinya supaya nanti mudah kita bertoleransi kepada yang furu dan kita bersatu dalam halal pokok. Dan kemudian kita harus bersihkan hati kita, karena niat kita beragama ini bukan berkelahi. Jangan jadikan agama ini alat berkelahi, batu hantam tiap hari debat,
Padahal tak begitu dicontohkan Nabi dan sahabat cara beragama. So, tiap hari nyerang amalan orang, amalan buruk orang lain. Tak begitu. Ya, tak ada contoh Nabi dan sahabat. Tak begitu sunnah Nabi dan sahabat itu. Baik, saya kira saja. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.